menembak, menghentikan operasi militer dan gerilya tentara Republik dan berangsur-angsur pengembalian kedudukan Yogyakarta sebagai ibu kota, pengembalian pimpinan-pimpinan politik Republik Indonesia dan penarikan mundur tentara Belanda dari seluruh ibu kota Indonesia Yogyakarta. Peristiwa tersebut kita kenang dengan peristiwa Jogja Kembali. Selamat menyaksikan. Hadirin sekalian, inilah teatrikal pengembalian pemerintahan di ibu kota Yogyakarta dalam peristiwa Jogja Kembali, persembahan seksi bidang sejarah, permusiuman, bahasa dan sastra, Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan komunitas Yogyakarta 1945 dan SSA Dance. Selamat menyaksikan. Hanya tersisa beberapa kompi yang tidak komplit, yang sifatnya hanya menghambat saja. Dengan pasukan yang komplit, infanteri lapis baja dan persenjataannya unggul, pasukan Belanda menembaki siapa saja yang menghadap dan menduduki Yogyakarta dengan sangat mudah. Dan akhirnya pada sore harinya dapat menangkap para pimpinan-pimpinan negara di ibu Gedung Agung Yogyakarta untuk diasingkan di kemudian hari. Just fire. Kami menyerah. Saya manggil di presiden. Atau presiden? yang memerintahkan bahwa pemimpin Republik dan tentara Republik sudah tidak ada lagi. Setelah gagasan Sultan disetujui Panglima Besar Sudirman untuk melakukan serangan besar-besaran dan menyeluruh terhadap Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada 1 Maret 1949. Semua pasukan sudah siap. Tolong petanya. Baiklah. Untuk SDK 103 dan SDK 103A yang kerjasama. Kalian dari arah barat menyerang
terjadi antara bulan April hingga Mei 1949. Terjadi kesepakatan antara pihak Belanda yang diwakilkan oleh Herman van Rooyen dan pihak Indonesia diwakilkan oleh Muhammad Rom yang berisikan Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI harus menghentikan aktivitas gerilya. Angkatan Perang Belanda menghentikan semua operasi militer dan membebaskan tahanan perang, tahanan politik. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda mengikuti konferensi meja bulan. Buah dari perjanjian Rumroyan tersebut adalah peralihan pemerintahan sipil dan militer yang dimulai dari Karesidenan Yogyakarta dan pengembalian ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sendiri selaku pimpinan politik yang tersisa mengakomodir dan mengatur peralihan tersebut dengan berbekal mandat penuh dan otoritas politik seizin Presiden Soekarno di pengasingan. Sri Sultan Hamengkubuwono selaku Menteri Koordinator Keamanan bertanggung jawab penuh akan rencana penarikan pasukan dan masuknya pasukan Republik Yogyakarta. Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia memberi tugas kepada Yang Mulia Hamengkubuwono IX, Menteri Negara dan Koordinator Keamanan, di samping pekerjaannya yang sekarang, untuk menerima kembali kekuasaan sepenuhnya, baik sipil maupun militer atas daerah istimewa Yogyakarta. Untuk menyelenggarakan pekerjaan itu, beliau kami beri kuasa sepenuhnya atau plein pouvoir untuk mempergunakan segala alat pemerintahan, yaitu tentara, polisi negara, pamong praja, dan lain-lain. Pegawai yang berada dan yang akan datang di daerah istimewa Yogyakarta. Menumbing 1 Mei 1949. Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, Soekarno. Tuan sekalian, saudara-saudara semuanya, kita saat ini dalam posisi yang sulit. Ini tidaklah mudah, karena kita harus menghentikan tembak-menembak. Kita harus menjaga ketertiban dan keamanan untuk mengembalikan Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan. Kali ini kami meminta saran kepada saudara. Saya mengerti waktu kita memanglah singkat. Namun Tuan paham bahwasannya saya bertanggung jawab penuh pada masa transisi ini. Namun kendati demikian, saya akan membagi dua tugas menjadi dua subkomite. Untuk subkomite pertama akan dipimpin oleh saya sendiri, yang bertugas untuk mewakili Republik Indonesia dalam beberapa perundingan serta perhubungan dengan pihak Belanda. Lalu untuk subkomite kedua, saya Mena sebagai ketua yang bertugas agar dapat secepat-cepatnya melaksanakan dan mempersiapkan gencatan senjata atau ceasefire. Di sisi lain, menindaklanjuti peralihan tersebut, Komandan Wehrkes 3 Yogyakarta yaitu Overste Soeharto memberikan surat perintah harian kepada pasukan-pasukannya untuk mempersiapkan diri untuk menduduki pos-pos yang ditinggalkan pasukan Belanda. 24 Juni 1949 dimulailah penarikan pasukan Belanda dari Wonosari, Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan terakhir pada tanggal 29 Juni 1949 di kota Yogyakarta.
Pos-pos yang kosong kemudian diisi oleh pasukan Republik. Pada saat itu, Yogyakarta bagaikan kota mati dan kosong. Masa peralihan tersebut pun berjalan lancar dan aman. Sultan Hamengkubuwono pun dengan otoritas politiknya pada 30 Juni 1949 melakukan pidato penting yang menjelaskan posisinya sebagai Menteri Koordinator Keamanan di pihak